Dalam video kali ini, saya akan sharing pada Anda mengenai huruf T. Dalam grafologi, huruf T ini merupakan salah satu huruf dengan variasi yang paling banyak selain huruf I. Ya, jadi T dan I itu memiliki variasi paling banyak maknanya. Nah, seperti apa sajakah variasi-variasi dalam huruf T dan apa saja makna-maknanya? Silahkan saksikan terus. Anda suka mengamati tidak? Tulisan Anda huruf T-nya itu seperti apa? Huruf T itu terbagi dari dua strokes, dua coretan, yaitu coretan yang tegak namanya stem atau batang, dan coretan dari kiri ke kanan itu disebutnya adalah bar ya, atau palangnya ya, saya menyebutnya bar. Nah, untuk stem ya, huruf T itu dibagi 4, yaitu dari tinggi atau rendahnya stem tersebut. Semakin dia pendek disebutnya adalah tipe independen. Biasanya lebih nantinya berkembang ke arah mandiri berhubungan sama pemikirannya, ya, independensi dalam pemikiran atau keyakinannya. Kemudian kalau dia itu 2 kali lipatnya dari tingginya zona tengah tuh seperti huruf A, S, M, ya, itu adalah pembanding, itu berarti normal. Tapi kalau T-nya itu mendekati 3 kali lipat dari zona tengah, ya, maka itu disebutnya adalah pride. Biasanya pertimbangan-pertimbangan dari orang lain, dari luar, dari lingkungan, sudah cukup mempengaruhi dirinya, tapi masih proporsional. Beda dengan kalau orang yang nulis T-nya itu tinggi sekali, ya gitu. Nah, itu disebutnya adalah vanity. Stemnya ya, batangnya. Kita belum membahas tentang barnya atau palangnya. Nah, itu disebutnya adalah kalau tinggi banget, namanya adalah vanity. Biasanya tingginya tuh lebih dari 3,5 atau 4 kali lipat dari tingginya middle zone. Jadi contoh, huruf A, S, M-nya Anda itu zona tengahnya misalnya 2 mili, ketika T-nya itu tinggi banget sampai 10 mili, ya, 15 mili, berarti 1,5 cm. Nah, maka itu udah termasuk tipenya vanity. Apa itu vanity? Vanity itu biasanya ada dorongan keinginan untuk dilihat atau diakui oleh orang lain bahwa dirinya itu bisa, ya. Nah, ada beberapa alat tes lain itu yang berhubungan dengan tingginya T-bars ini, seperti kalau di psikologi ya, di tes gambar pohon ya, kemudian di tes gambar orang, itu ada area-area tertentu yang maknanya serupa dengan tingginya T-stem ini ya, dengan tingginya T-stem atau batang T ini. Nah, kemudian kita masuk yang kelompok kedua. Nah, di sini yang paling banyak yaitu berhubungan dengan barnya. Dalam interpretasi atau variasi dari T-bar itu ada banyak sekali. Saya akan mengelompokkan ke dalam, saya akan menjelaskan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah tentang tinggi rendahnya T-bar. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, ada orang yang nulis T itu barnya itu rendah, ada yang rendah ya di bawah, ada yang medium, ada yang tinggi, bahkan ada yang sampai copot, ya gitu. Nah, yang normal itu adalah setinggi zona tengah ya. Jadi zona tengah itu selalu menjadi patokan. Misalnya kayak tadi, misalnya huruf A ya, E, S, M, tingginya itu segimana, maka T-barsnya itu normalnya adalah segitu, itu normalnya. Tapi kalau misalnya dia itu rendah, berarti ya di bawah itu berarti rendah, di atas berarti tinggi ya. Nah, apa sih arti dari tinggi rendahnya T-bar? Itu berhubungan sama goals ya, atau kebiasaan membuat target seseorang. Semakin rendah, semakin terbiasa membuat goals atau targetnya pun relatif rendah, atau suka disebut comfort zone, zona nyaman, yang mudah-mudah saja, yang praktikal, yang praktis. Kalau medium berarti yang normal, ya, yang dalam jangkauan, ya, yang proporsional. Semakin tinggi T-barsnya, semakin goalsnya itu biasanya membuatnya rada tinggi. Ya, seperti misalnya, saya mau S2 di luar negeri, saya mau menjadi ini, mau menjadi itu, yang cukup challenging atau yang cukup menantang. Ya, itu T-barsnya dia rada tinggi. Kayak contoh, salah satu yang saya suka itu adalah kayak contohnya tulisannya Bung Karno. Beliau kalau Anda perhatikan itu T-barsnya tinggi sekali, ya, makanya tidak kaget ketika target-target yang beliau susun itu pun cenderung tinggi-tinggi, ya. Kemudian udah gitu, bagaimana kalau T-barsnya itu
sampai copot ya gitu di atas temnya ya, sampai copot itu. Nah, itu suka disebut istilahnya adalah daydreaming. Jadi membuat targetnya biasanya tidak tidak sesuai atau tidak memperhatikan atau tidak proporsional ya, jadi terlalu tinggi gitu. Itu namanya daydreaming. Daydreaming ini bisa positif bisa negatif, meskipun secara umum itu maknanya lebih ke negatif ya, jadi target-targetnya itu tidak proporsional. Tapi di sisi lain bisa menjadi positif, kayak contohnya tulisan Thomas Alva Edison ya, itu banyak yang tulisannya itu di atas ya, daydreaming. Jadi kalau bikin target tuh terkesannya menghayal ya. Tapi karena diikuti dengan aspek productivity-nya yang bagus, maka apa yang dia imajinasikan tersebut, apa yang dia targetan tersebut, itu bisa terrealisir dengan cukup baik ya. Nah, itu adalah kelompok pertama, yaitu tinggi rendahnya tibar. Tapi ada syaratnya, yaitu tibarsnya itu nggak boleh nyambung ke huruf lain ya. Contoh misalnya seperti ini, T-nya connect ke huruf E, atau T-nya connect ke huruf nyambung ya, connect itu nyambung ke huruf H atau ke huruf I. Nah, itu tidak berlaku. Untuk yang connect atau nyambung seperti ini, itu dapat makna lagi, bukan goals, tapi disebutnya adalah fluidity atau fleksibel. Biasanya penulis seperti ini mudah atau ya relatif mudah untuk mengkaitkan satu topik dengan topik lainnya, mudah mengalir ya, baik itu pemikiran atau dalam komunikasinya. Suka disebut tipe luas ya. Nah, tapi ingat, dalam grafologi kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda ya. Kita harus membandingkan dengan tanda-tanda lainnya sehingga dapat gambaran atau dinamika kepribadiannya. Nah, salah satu tanda dari flexibility itu adalah tadi ya, T yang mengalir ke huruf berikutnya. Bagaimana kalau barnya itu nempelnya seperti ini? Nah, set. Itu dapat makna lainnya, yaitu disebutnya adalah persistence atau tekun. Ya, jadi daripada saya mengangkat pulpen beberapa kali, mendingan saya hadapin aja terus set. Nah, itu adalah tipe-tipe persisten. Sebenarnya tanda persisten pun bukan hanya dari tibar ini saja, tapi juga misalnya Anda yang suka nulis huruf A, set, atau nulis huruf H, awalnya set. Nah, ya. Dan pola-pola seperti itu disebutnya adalah persistence, tekun, yang menghadapi hambatan, tantangan terus dihadapi terus. Berikutnya, bagaimana kalau barnya itu seperti ini? Nah, set gitu ya. Nah, itu disebutnya adalah inisiatif. Biasanya yang nulis seperti ini munculnya pada tulisan cepat ya. Cepat terbentuk T-nya seperti itu disebutnya inisiatif atau inisiator. Biasanya orang seperti ini itu relatif mudah untuk melihat peluang-peluang yang ada dan bergerak dengan cepat ya. Selain inisiatif juga dapat yang namanya originality-nya ya. Jadi mau inisiatif, mau tadi persisten, mau tadi fluidity atau fleksibel, itu sama-sama dapat yang namanya original. Kenapa originalnya dapat? Iya, karena bentuknya berubah dari T normalnya gitu. Tapi berarti dapat originality-nya. Nah, originality itu apa? Originality itu adalah salah satu indikasi mampu untuk berpikir secara out of the box ya. Jadi seperti dari sudut pandang yang baru, yang unik, kreatif, seperti itu. Berikutnya adalah dari kelompok berikutnya adalah dari panjang pendeknya tibar. Kalau Anda perhatikan, ada orang ya, kita ambil contoh ya. Ada 3 orang, si A, si B, si C. Si A dia nulis huruf T-nya seperti ini ya. Set gitu. Si B dia nulisnya kayak gini, sret. Nah, si C nulisnya sret. Nah, perbedaan A, B, dan C yaitu dari panjang pendeknya tibar. Menurut Anda, mana yang kalau nulis tibars itu ya kayaknya ogah-ogahan? Jawabannya adalah yang pertama tadi, karena dia nulis barnya cuma set seperti itu. Nah, panjang pendeknya tibars itu disebutnya adalah antusiasm ya. Semakin panjang, semakin antusiasmenya biasanya tinggi ya. Antusias tuh ya semangat ya, keterlibatan diri dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya kalau tibarsnya itu ya pendek tadi, maka biasanya ya rada ogah-ogahan, atau kalau enggak mudah bosan atau mudah teralihkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Berikutnya, kelompok lainnya adalah posisinya. Misalnya ini stem ya, ada yang menulis barnya itu ada yang di sebelah kirinya ya. Jadi misalnya ini T sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya ya gitu. Nah, untuk yang barnya lebih dominan di sebelah kiri,
ya, lebih condong di sebelah kiri ya, mau sampai copot ya gitu, ataupun nempel tapi dominan di kiri, itu suka disebut tipe prokrastinasi, yaitu adalah cenderung suka nunda-nunda. Sebaliknya kalau dia ketarik ke kanan, nah ini bisa banyak lagi maknanya. Bisa impatience, buru-buru ya, biasanya orang tulisan cepat tuh banyak yang ketarik ke kanan. Bisa juga yang namanya temper. Temper itu terutama pada tulisan lambat ya. Jadi kalau impatient tadi itu tulisannya cepat diikutin tibarsnya ke kanan, itu namanya impatience, buru-buru. Tapi bagaimana kalau tulisannya lambat tapi pas nulis T set ketarik ke kanan, itu namanya adalah temper. Kelihatannya kalem, hal-hal kecil bisa membuatnya dia meledak ya, tiba-tiba seperti itu. Kemudian dari apanya lagi, misalnya dari ketegasan ya. Untuk nulis T ada yang set tegas, itu ada lagi maknanya, disebutnya adalah willpower. Artinya adalah keyakinan diri dalam mengarahkan energinya dengan terarah ya, dengan tegas. Ada lagi tanda lainnya, yaitu tibars yang tarikannya tegas tapi ke bawah. Nah, ini disebutnya adalah dominating ya. Dominating itu mirip kayak willpower, yaitu yakin, tegas ya gitu. Nah, juga mampu mengarahkan orang lain dengan baik ya. Jadi tegasnya itu dalam mengarahkan orang lain pun biasanya dia bagus. Ingat, harus dibandingkan dengan tanda-tanda lainnya ya. Jadi tidak boleh menyimpulkan dari satu tanda ini saja. Tapi bagaimana kalau tibarsnya ke bawah dan menajam? Itu disebutnya adalah domineering. Kalau tadi dominating, ini domineering. Jadi mengarahkan orang lainnya itu biasanya dalam bentuk bosi, nyuruh-nyuruh, merintah-merintah seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dia menajamnya ke kanan? Nah, jadi huruf T, set itu ke kanan. Itu ada lagi maknanya, disebutnya adalah sarkasm. Biasanya dalam ucapan-ucapannya itu cenderung suka nyelekit ya gitu, suka menusuk seperti itu. Lainnya lagi, yaitu kelompok berkaitan sama cembung atau cekungnya. Ada orang yang kalau nulis huruf T itu dia cekung ya, jadi barnya itu dia cekung. Itu seolah-olah ada tekanan dari atas ya. Itu disebutnya adalah shallow purpose. Shallow purpose itu berarti dia maknanya relatif mudah menyerah di bawah tekanan. Tapi dengan catatan, dia tidak boleh yang nyambung ya. Kalau nyambung T, misalnya T nyambung ke H, maka itu disebutnya adalah tadi, yaitu flexibility. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang kalau tadi cekung, sekarang cembung ya. Jadi T-nya itu dia seret kayak payung ya. Sama, nggak boleh yang nyambung ya. Kalau nyambung misalnya nulis tidak, T ke I-nya nyambung, itu namanya adalah fluidity atau flexibility. Tapi kalau dia itu kayak payung, nah misah ya gitu, barnya misah, itu disebutnya adalah self control. Cuman self controlnya ini masuknya defense, jadi kurang baik ya. Self controlnya dia menahan impuls-impuls, cuman lebih disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misal, dia nggak misalnya saya nggak makan itu karena yang lain nggak ada yang makan. Dia nggak makan ini, atau misalnya saya nggak ngerokok karena yang lain nggak ada yang ngerokok, misalnya seperti itu ya. Jadi lebih karena eksternal. Ketika ada teman-temannya yang merokok, ya udah dia akhirnya ikutan lagi seperti itu ya. Nah, bagaimana? Banyak banget kan arti dari huruf T-bar ya. Nah, bagaimana dengan huruf T-barnya Anda? Dari banyak bahasan yang barusan saya sampaikan ya, manakah yang ditemukan dalam tulisan Anda? Sharing-sharing ya, saya ingin tahu nih, ternyata di antara penonton ini lebih banyaknya yang mana. Nah, nanti di video berikutnya ya, saya akan sharing juga tentang berbagai makna dari huruf I ya, sebagai huruf grafologi, huruf dengan makna grafologi terbanyak berikutnya ya. Jangan lupa supaya muncul notifikasinya ketika video-video saya yang baru itu muncul, dipencet subscribe-nya, dipencet loncengnya, dan juga boleh banget untuk di-share ke teman-teman Anda yang lain ya, supaya dapat ilmu dan manfaatnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.